kan TLS ya lumayan, tapi masih kurang rigid ya untuk mencegah terjadinya gerakan pada tulang vertebra. Mungkin kalau sudah 2-3 minggu ya, 2-3 minggu atau 1 bulan lah, aktivitasnya sudah semakin banyak, mungkin pakai ini. Tapi kalau dia baru mulai bangun aktivitas, mungkin setelah 1 minggu bed rest ya, mulai latihan bangun dan seterusnya, maka kemudian memakainya bukan TLSO yang seperti ini. Mungkin bisa seperti ini ya. Jadi dia benar-benar rigid ya, tidak memungkinkan terjadi gerakan pada vertebra. Ini masih mungkin terjadi gerakan lateral fleksi ya, walaupun kalau fleksi ini tidak lumayan untuk membatasi. Tapi kalau yang ini, maka kemudian gerakan kemanapun itu akan tidak bisa dilakukan. Jadi terangnya itu benar-benar tidak bergerak sama sekali. Tidak mesti seperti ini ya, bentuknya banyak sekali macamnya. Mungkin jelasnya di ada depan dan belakang. Tapi ada juga yang seperti yang kemarin kita bahas, itu ada yang bentuknya langsung jadi satu ya, langsung jadi satu seperti ini, tapi bahannya seperti itu. Nah, depannya itu bisa dibuka, dibuka begini ya, untuk dipakai ya, setelah itu kemudian dilakukan lagi dan baru ditali ya. Oke, ini bagaimana cara memakaikannya ya. Maka ini pasiennya orang normal dengan bangun seperti itu kan tidak boleh. Jadi intinya adalah dia tidur miring seperti itu harus diselobok kayak gitu, tidak kemudian pasiennya bangun seperti itu. Nah, setelah kemudian dimasukkan seperti itu, kemudian diterlentangkan. Diterlentangkan dan kemudian akan ditarik kiri dan kanannya supaya benar-benar pas posisinya. Lalu kemudian depannya dipasang seperti ini. Dan supaya ini pas, ini mesti harus diukur. Jadi dibuatkan lebih dulu, tidak kemudian beli jadi. Nah, sehingga yang melepas, membuat dan kemudian memasangkan untuk pertama kali biasanya adalah OP ya. OP. Jadi kalau awal-awal itu pakai yang rigid seperti ini, tapi setelah mungkin sekitar 1 bulan kita sudah mulai banyak, mungkin bisa pakai yang seperti ini. Kemudian dipakai sampai berapa lama? Sampai kemudian proses penyambungan tulang itu dianggap selesai. Kalau untuk vertebra itu mirip dengan ekstremitas bawah ya, lamanya waktu pemulihan sekitar sampai 12 minggu ya. Sampai 12 minggu. Nah, setelah 12 minggu kemudian mungkin sebelum 12 minggu difoto. Kepastian itu lewat foto ya, bukan dari waktu. Waktu itu hanya ancer-ancer ya.
Ada yang bilang sekitar 8 sampai 12 minggu, ada yang bilang 10 sampai 12 minggu. Itu hanya ancar-ancar. Tapi yang pasti itu harus dari foto. Begitu fotonya sudah menunjukkan penyambungan tulang yang baik, ya, sudah ada proses osteogenesisnya atau penyambungan tulangnya sudah bagus, maka kemudian baru dipastikan oh ini sudah pulih. Dan kadang-kadang pun sudah 10 minggu kalau dia mau aktivitas yang kira-kira gerakan vertebranya itu banyak, dia tetap pakai ini ya untuk pengamannya. Ya, ini kelihatannya juga ukurannya nggak pas ya untuk model ini. Memang harus diukur dulu. Latihan, ya, berbagai latihan. Di mana latihan ini masih prinsipnya sama, tapi mungkin sudah tidak terlalu intens ya untuk mencegah komplikasi tirabaring, itu sudah tidak, tapi tetap mencegah decubitus itu harus tetap dilakukan walaupun pasiennya sudah mulai beraktivitas. Tapi kalau untuk mencegah DVT ya mungkin itu sudah tidak ya. Mencegah decubitus harus tetap intensif. Mencegah komplikasi paru sudah bisa dilakukan dengan breathing exercise dalam posisi duduk misalnya ya. Kalau dia paraplegi sudah disertai dengan gerakan di ekstremitas atas dalam posisi duduk. Jadi sudah berubah daripada fase tirak baring, fase akut. Tapi tetap harus dilakukan karena seperti yang saya katakan ya, bahwa pasien paraplegi atau tetraplegi itu nanti rutinitasnya banyak untuk mencegah komplikasi sekunder. Jadi tetap harus dilakukan walaupun sudah berbeda dengan fase akut saat tirak baring. Jadi terus dilakukan ya. Breathing exercise sambil posisi duduk, bahkan mungkin kalau sudah latihan berdiri, ya latihan berdiri. Waktu dia latihan jalan, sesekali berhenti, ambil nafas, seperti itu. Jadi mungkin sudah tidak spesifik breathing exercise ya, tapi sudah diintegrasikan dalam latihan-latihan. Mencegah decubitusnya harus dilakukan, baik itu di bed maupun di kursi rodanya. Jadi kursi rodanya nanti harus diatur, mungkin ada bantalan khususnya, tidak kemudian kursi roda seperti ini. Ya, ada bantalan khususnya, beli khusus untuk mengurangi kompresi. Nah, terus kemudian prinsip meningkatkan kekuatan otot yang masih normal dan meningkatkan kekuatan otot yang tersisa tetap harus dilakukan. Tapi kemudian kalau sudah masuk fase rehabilitasi itu ada satu tambahan yang penting yang berbeda dengan fase akut, yaitu apa? Melatih fungsionalnya ya, agar dia mandiri semaksimal mungkin sesuai level cederanya. Mandiri semaksimal mungkin sesuai level cederanya. Nah, untuk mandiri semaksimal mungkin sesuai level cederanya, maka kemudian Anda harus tahu level cederanya itu ada di mana.
level cederanya. Ya, kemarin saya sudah ulang-ulang Anda untuk menghafalkan sensoriknya. Ya, mulai dari C2, C3, C4 dan seterusnya. Terus kemudian saya minta Anda untuk menghafalkan miotomnya, sarapan motoriknya sesuai level. Nah, sehingga kemudian Anda paham ini. C5 C5 ini paraplegi atau tetraplegi? Cedera C5. Nah, kalau kuliah, Anda masuk kuliah tetraplegi. Kalau kemudian dilihat miotomnya, ya, C5 itu kena daerah mana? Otot apa? Deltoid. Berarti mulai dari sini lumpuh. Ya, mulai dari sini lumpuh. Berarti ini lumpuh semua, ini lumpuh semua. Jadi dia adalah tetraplegi yang lumayan tinggi. Tapi karena kenanya C5, maka kemudian otot-otot pernapasan itu masih baik. Dari mana Anda tahu? Kemarin saya minta Anda menghafalkan lumpuh ini. Berarti yang di atasnya ini masih baik. Ya, sternocleidomastoid masih baik, trapezius, levator scapula, diafragma. Kalau levelnya C5 tetraplegi dengan keadaan seperti itu, maka kemudian yang lumpuh apanya? Jadi di sini shouldernya itu lumpuh. Kalaupun ada gerakan, mungkin gerakannya minimal, ya, minimal. Karena mungkin ada serabut yang sedikit yang tersisa mungkin ya. Jadi shouldernya minimal ada gerakannya minimal, hampir nggak ada. Elbow juga begitu. Wristnya kosong, ini artinya apa? Nggak ada, lumpuh, nilainya 0 ya. Kalau cederanya C5 komplit ya, kalau cederanya C5 komplit. Kalau C5 inkomplit ya mungkin masih ada yang tersisa di bawahnya. Ini 0. Kemudian kalau cederanya C6, berarti di atasnya yang normal menjadi sedikit lebih banyak. C5-nya kan normal. Kalau cederanya C6, C5-nya normal. Berarti kalau C5 ergo lebih baik juga. Wrist ada gerakan sedikit. Kalau cederanya C7, berarti di atas C7 itu normal semua. C6, C5, C4 normal semua. Sehingga kalau cederanya C7 lebih baik lagi keadaannya. Shouldernya akan normal, elbownya normal, wristnya gerakannya lebih banyak. Hanya tangannya ini ada masalah sedikit. Ya. Kalau cederanya C8 lebih baik lagi, shouldernya komplit, elbow komplit, wrist komplit, handnya ada gerakan yang lebih banyak, tapi nggak normal. Kalau cederanya T1 sudah bukan tetraplegi, sudah paraplegi ini. Ini sudah paraplegi, tapi parapleginya tinggi sekali. Jadi otot-otot terang sampai yang paling atas kena semua.
Ini komplit. Ya, ekstremitas atasnya normal. Jadi sudah bukan tetraplegi, tapi paraplegi. Nah, kalau kemudian mengenai segmen-segmen yang mensarafi ekstremitas bawah, itu dimulai dari L2. Sebenarnya L1 juga sudah mensarafi ekstremitas bawah. Kalau cederanya L2, maka kemudian di atasnya kan normal semua. Termasuk hipnya, ini ada gerakan sedikit. Tapi knee, ankle, foot, ini kosong, ini artinya apa? Lumpuh. Ya, tidak ada kemampuan sama sekali. Ya. Kalau cederanya L3 lebih baik, jadi hipnya lebih baik. Lutut ada gerakan sedikit, ankle dan foot masih lumpuh total. Kalau cederanya L4, kondisinya lebih baik lagi, hipnya lebih baik, lebih banyak gerakan, lebih kuat, knee-nya juga begitu, ankle ada gerakan, foot juga ada gerakan walaupun sedikit. Ya. L5 lebih bagus lagi, jadi hipnya itu komplit, knee-nya komplit, ankle-nya ada gerakan yang banyak, footnya juga ada gerakan yang banyak. Bahkan kalau cederanya itu S1, maka kemudian sebetulnya tidak ada kelumpuhan. Ya, jadi ini komplit. Kalau cederanya di bawah S1, ini bukan, ini segmen medula spinal dan fungsi seksual. Jadi untuk ototnya akan baik. Nah, kalau cederanya seperti ini, dan tadi level yang mana gitu ya, maka kemudian ini yang tadi saya katakan, Anda harus melatih fungsionalnya semaksimal mungkin, setinggi mungkin, ya. Tapi semaksimal mungkin atau setinggi mungkin ini tidak dalam awang-awang, ya. Tidak dalam awang-awang. Semaksimal mungkin sesuai dengan level cederanya. Nah, inilah kemampuan fungsional maksimal yang harus dicapai sesuai level cederanya. Jadi kalau lesinya C4, ya misalnya C4, dia akan tetraplegi, ya. Tetraplegi. Bahkan shouldernya pun nggak ada gerakan, ya kalau cederanya C4. Kalau C5 tadi shouldernya masih ada gerakan minimal, sehingga nggak bisa apa-apa ini ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Sehingga kemampuan fungsionalnya nggak mungkin kita latih jalan, nggak mungkin kita latih transfer, ini mandiri ya, nggak mungkin kita latih berkursi roda mandiri. Apa yang maksimal yang bisa dilakukan kalau cederanya itu C4 tetraplegi? Hanya ini. Jadi dia beraktivitas dengan menggunakan mulutnya, ya. Mungkin kalau dia mengetik, buka halaman buku, kemudian pakai komputer, mungkin juga pakai kursi roda, semuanya diatur dengan mode stick, ya. Jadi ada stick gitu yang digigit, kemudian itu ditutul-tutul kayak untuk melakukan aktivitas. Ini maksimal itu ya yang dicapai. Terus aktivitas yang lain gimana Pak? Ya tergantung pada orang lain. Terus mencegah komunikasinya tetap dilakukan Pak? Iya, harus tetap. Lebih baik karena kemudian baunya tadi ada gerakan sedikit, dia bisa berkursi roda Pak. Harus dilatih supaya bisa berkursi roda. Loh, sikunya, sehingga sikunya akan kaku, mungkin posisinya begini, ada spleen di sini. Kemudian wristnya juga pakai spleen, sehingga nanti posisinya juga kaku begini. Terus berkursi rodanya gimana?
dia kemudian bisa memegang kursi rodanya, tapi mengayuhnya tidak ini, mengayuhnya kemudian seperti ini, menggunakan soldernya yang tersisa. Dengan di sininya digabungkan dengan splint, sini juga digabungkan dengan splint. Harus bisa seperti itu. Mungkin kalau di luar negeri itu terjadi ya, sehingga kemudian pasien ini harus bisa ya, merawat diri lebih baik lagi, minum sendiri, kemudian mencuci wajah sendiri, bercukur, kemudian keramas, ya, kemudian memakai baju, ya, kemudian juga menulis. Tangannya kan belum bisa, Pak. Yang cedera C6 itu tangannya belum bergerak, tapi baunya lebih baik, sikunya ada gerakan lumayan. Tangannya kan belum bisa. Maka kemudian kemandirian itu tidak harus mandiri seperti kita ya. Artinya apa? Tidak memakai alat bantu, tidak butuh bantuan orang lain. Mandirinya pada pasien-pasien disabilitas itu bisa dengan cara memakai alat bantu. Yang penting tidak dibantu orang lain, tapi dia memakai alat bantu. Seperti ini untuk menumbuh berat badan bukan karena kekuatan ini, tapi karena kekuatan splintnya. Nah di sininya ada gerakan. Nah ini yang kemudian dilatih untuk menjadi lebih kuat. Kemarin sudah kita bahas ya. Selalu ada harapan untuk menjadi lebih baik pada pasien-pasien spinal cord injury asal nilainya tidak 0. Kenapa? Mungkin medula spinalisnya sudah nggak ada perubahan, tapi ototnya bisa hipertrofi, bisa dilatih hipertrofi dan menjadi lebih kuat. Dia hanya tiduran terus nggak bisa apa-apa kalau nggak bantu orang lain, itu berarti fisioterapinya kurang progresif, kurang agresif. Mestinya harus sampai seperti ini kalau cederanya sih. Kalau cederanya C7 harus lebih baik lagi. Bahkan ini sudah bisa dilatih berdiri nih C7. Nanti berdirinya seperti apa? Ya pakai standing frame ini. Standing frame. Oke, mungkin coba kita lihat. Oke, ini yang saya katakan kursi roda untuk pasien paraplegia. Ya. Akan seperti ini. Biar pas dengan ukuran badannya. Kemudian armrestnya bisa dilepas seperti itu. Kenapa kecil seperti itu, Pak? Itu bukan kekecilan kursi rodanya. Ya, jadi kursi rodanya itu seperti pakaian yang menyatu dengan dirinya. Jadi benar-benar pas gitu ya. Sehingga untuk aktivitas fungsional itu akan lebih mudah, lebih terampil. Oke, ini mengajarkan untuk transfer. Jadi fisioterapi itu nanti lebih banyak untuk mengajarkan, dan kadang-kadang nggak perlu diajarkan. Pasiennya itu akan berusaha melakukannya sendiri, seperti yang saya katakan kemarin. Demi apa? Demi survivalnya, demi dia bisa melangsungkan itu. Maka kemudian dia pasti akan berusaha dengan berbagai cara. Nah, fisioterapinya mestinya mengarahkan supaya gerakan ini adalah gerakan-gerakan yang mudah, gerakan yang aman, ya seperti itu.
Nah, supaya bisa melakukan fungsional semaksimal mungkin, maka latihan-latihan penguatan otot yang masih normal dan tersisa itu menjadi penting sekali. Plus tidak boleh ada keterbatasan gerak. Di pasien spinal cord injury nanti kalau sudah stadium rehab seperti ini, itu fleksibilitas seluruh tubuhnya itu harus bagus. Jadi seperti mencium lutut itu harus bisa dilakukan dengan mudahnya. Anda mungkin hanya sebagian yang bisa mencium lutut, tapi kalau pasien spinal cord injury itu wajib bisa, ya, wajib bisa, karena kemudian dia nanti ya aktivitas fungsionalnya butuh itu.